Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu selaku Ketua PKK Kabupaten Bantul. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Kabupaten Bantul. Yang terhormat Bapak Penewu Kapanewon Kretek. Yang saya hormati pula Bapak Lurah Desa Tirtomulyo. Tidak lupa kepada Bapak Ketua Komite juga kami aturkan kawula matur nuwun Pak. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan mitra PKBM Mandiri dan juga Bapak Ibu tutor atau Bapak Ibu guru. Kalau di formal menyebutnya guru, tapi kalau di pendidikan non formal tutor nih Bapak dan Ibu. Dan yang berbahagia para wisudawan dan keluarga wisudawan. Pertama, puji syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada dalam acara yang insya Allah penuh keberkahan ini, yaitu wisuda program kesetaraan, program paket A atau setara SD, program paket B setara SMP, program paket C setara SMA pada tahun pelajaran 2020-2021 di Rose and Hotel ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya melaporkan kinerja lembaga PKBM Mandiri. Yang pertama dalam bidang pendidikan, pada tahun akademis 2020-2021 kita akan mengadakan perubahan terhadap kurikulum di semua program studi. Kurikulum yang akan kita pergunakan adalah kurikulum 13 yang didesain agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan saja, tetapi juga mampu mandiri, berpikir secara modern, dan tetap beretika sesuai dengan visi dan misi lembaga PKBM Mandiri. Untuk itu kepada para peserta didik dibekali dengan mata pelajaran pengembangan kepribadian wajib institusional antara lain pemberdayaan yang memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada kesempatan ini patut kiranya kita berikan apresiasi 3 orang peserta didik dari program paket C IPA yang telah berhasil meraih nilai tertinggi dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Falah Ansorillah. Kemudian yang kedua, Ibnu Alfat. Kemudian yang ketiga, Furqon Nur Sulaiman. Untuk yang paket C yaitu Saudara Taufik Saifullah, kemudian Saudari Ninda Sahita, kemudian Saudara Fajar Dwi Saputra. Untuk program paket B, Saudari Konia, kemudian Saudara Fikriah, dan Saudara Al Bernov Rizky. Kemudian yang paket A setara SD, yang juara pertama Saudara Janitra, kemudian Saudara Agustinus, kemudian yang ketiga Muhammad Yusuf Rizky Saputra. Hadirin yang saya hormati, kiranya perlu pula saya laporkan dalam kinerja bidang pendidikan bahwasanya peserta didik kita ini dari tahun ke tahun semakin banyak yang melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bahkan lulusan dari PKBM Mandiri paket C ini sudah diterima di luar negeri, kuliah di Timur Tengah tanpa biaya. Ya. Kemudian
Bapak dan Ibu, ini berbagai bukti yang lain bahwasanya peserta didik kita ini telah menjuarai berbagai macam perlombaan. Yang terakhir yaitu lomba IC tingkat SMP ini juara nasional, juara 1 Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu pendidikan non formal tidak bisa dipandang sebelah mata atau tidak bisa diremehkan. Ini bukti-bukti real yang bisa kita buktikan kepada masyarakat. Ternyata siswa paket B ini mampu mengalahkan dari SMP yang pendidikan formal Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bidang kerjasama. Sebagai usaha kita ketahui bersama bahwasanya lembaga PKBM Mandiri ini telah mengantongi beberapa lembaga mitra yang siap mendukung kegiatan-kegiatan di PKBM Mandiri. Antara lain untuk BUDI, kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di DIY. Kemudian instansi-instansi pemerintah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kita kemarin terakhir bekerja sama dengan Universitas 45 Yogyakarta, sanggup menerima lulusan paket C dengan gratis asal nilai ijazah rata-rata minimal 7. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan profil lembaga kami, profil PKBM. Akan kami sampaikan profil PKBM Mandiri, di mana PKBM Mandiri ini sudah berdiri cukup lama Bapak dan Ibu, yaitu sejak tanggal 18 Oktober 1999 sampai saat ini. Untuk PKBM Mandiri sudah dinilai kinerjanya oleh kementerian. Satu-satunya lembaga di DIY yang memperoleh nilai A adalah PKBM Mandiri. Kemudian kami selaku Ketua PKBM Mandiri dibantu oleh beberapa teman pengurus. Kami laporkan kepada Ibu bahwasanya lembaga kami juga sudah terdaftar di akte notaris, bahkan sampai ke Kemenkumham. Jadi latar belakang kami mendirikan PKBM Mandiri ini berawal dari banyaknya buta huruf warga masyarakat yang masih belum bisa baca tulis di wilayah Kecamatan Kretek, kalau sekarang menyebutnya Kapanewon Kretek. Ini ternyata masih cukup banyak waktu itu tahun 99. Ini warga masyarakat Kretek yang masih buta huruf. Maka kami dari pengurus Karang Taruna timbul keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan bisa mampu untuk menjembatani bagi warga masyarakat yang istilahnya belum beruntung untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu. Sehingga kami waktu itu beserta dengan penilai itu menyepakati untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mana dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Sampai saat ini Bapak dan Ibu, kami mempunyai jumlah tutor atau tenaga pendidik kurang lebih 46 Bapak dan Ibu, 46 tenaga pendidik. 95% sudah sarjana, bahkan 3 tutor kami sudah punya gelar master. Kami juga dibantu kerjasama dengan UNY dan Universitas Atmajaya. Ini sering mengadakan program pengabdian masyarakat untuk membantu mengajar di PKBM Mandiri juga. Ini visi dan misi lembaga kami Bapak dan Ibu, yaitu membentuk insan yang cerdas, takwa, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian Indonesia serta tangguh terhadap perubahan. Jadi kami mendidik peserta didik tidak hanya sekedar memperoleh ilmu, tapi mereka juga nantinya diharapkan bisa mampu bersaing di era 4.0. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, ini misi lembaga kami. Ada beberapa misi kami. Ini Bapak dan Ibu struktur lembaga kami, struktur PKBM. Kami juga mempunyai beberapa mitra dan juga ada komitenya Bapak dan Ibu. Jadi
maupun non formal kami juga sudah membentuk komite mulai dari tahun 2015. Ini Bapak dan Ibu renstra kami, walaupun secara sederhana kami sudah punya renstra, itu sebetulnya di lembaga kami sudah kami jabarkan, termasuk nanti sarpras dan lain sebagainya kita sudah ada di lembaga kami. Ini hanya secara sederhana saja yang kami tampilkan. Program di lembaga kami Bapak dan Ibu yang kami selenggarakan antara satu PAUD, paket A setara SD, ada paket B setara SMP, kemudian paket C setara SMA, kemudian homeschooling ini mulai dari tingkatan SD sampai SMA, kemudian juga ada bimbingan belajar atau les, kemudian berikutnya adalah kursus-kursus antara lain administrasi perkantoran, desain grafis, kemudian ada tata busana, tata boga, kemudian juga sablon, kemudian jurnalis juga ada Bapak dan Ibu. Dan kami alhamdulillah tahun ini Bapak dan Ibu dipercaya oleh kementerian untuk menyelenggarakan program kursus desain grafis sebanyak 15 orang peserta didik. Jadi bagi peserta didik paket C terutama yang kelas 11 saat ini yang mau ikut program kursus desain grafis kami persilahkan. Kami tunggu pendaftaran sampai tanggal 23 Juni. Ini dibuka juga untuk masyarakat umum, yang jelas kriterianya usia 17 sampai 25 tahun. Itu diberikan kursus gratis, alat tulis gratis beserta sarana dan perlengkapannya. Untuk kursus itu gratis untuk 15 orang peserta didik. Dana kami kemarin dipercaya dari Kementerian Bapak dan Ibu, barusan kami kirimkan MOU-nya. Lembaga kami sudah sering atau berkali-kali hampir setiap tahun itu mendapat kepercayaan untuk mengelola kursus secara gratis. Kemudian untuk prestasi Bapak dan Ibu, kami mulai dari tahun 2003 ini lembaga kami sudah berkali-kali memperoleh penghargaan sampai tingkat nasional. Itu di tahun 2015 alhamdulillah lembaga kami masuk 3 besar, yaitu juara ketiga langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang waktu itu dijabat oleh Mas Anies Baswedan, yang menerima saya sendiri Bu. Jadi kami memperoleh itu di Kota Karawang, pemberian penghargaan di Kota Karawang tahun 2015 dalam rangka lomba pengelolaan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian tutor kami juga tidak kalah berprestasi. Banyak tutor-tutor kami yang sudah juara nasional, bahkan saya dan tutor sudah sempat dikirim ke luar negeri untuk belajar di luar negeri. Kemudian dari peserta didik sendiri Bapak dan Ibu, peserta didik kami juga sudah banyak mengantongi juara, bahkan sampai juara nasional. Ini suatu bukti bahwa lembaga kami PKBM ini tidak lemah. PKBM kami, kita punya power Bapak dan Ibu. Dengan bukti-bukti tadi kita bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa pendidikan non formal sekarang ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang jadi program unggulan kami Bapak dan Ibu yaitu program paket C, yang mana program ini sudah lebih dari 50 peserta didik atau 50 lulusan paket C ini sudah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri swasta, bahkan sudah ada yang melanjutkan ke S2 sebanyak 4 orang. Kemudian yang kita unggulkan juga di mata pelajaran komputer, semua peserta didik dari jenjang paket A, paket B, paket C ini kami berikan keterampilan wajib komputer, karena untuk menghadapi era globalisasi ini kami mempersiapkan peserta didik harus semuanya menguasai IT, mulai dari tingkatan SD sampai ke tingkatan SMA atau paket C. Ini Bapak dan Ibu bukti alumni kami. Ini mohon maaf yang sebagian yang lulusan tahun 2020 ini saya sudah mendapatkan laporan, cuman belum ada buktinya sehingga kami belum berani menampilkan. Ini ada 15 peserta didik yang belum laporan ke kami yang lulusan tahun 2020. Di tahun 2020 lulusan kami 2 orang keterima di UGM di teknik fisika sama di hubungan internasional. Kemudian yang baru saja lulusan tahun 2021 ini, yang saat ini Saudara Mizan itu ada yang di belakang, itu keterima di UNJ di pendidikan IPA. Selamat
Mas Mizan ya, buat Mas Mizan. Melalui jalur apa Mas? SBMPTN Bapak dan Ibu. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Belum mendapatkan ijazah tapi sudah diterima di kuliah di perguruan tinggi negeri Bapak dan Ibu. Kemudian ini mitra kerja kami Bapak dan Ibu. Ini dengan instansi swasta Bapak dan Ibu. Ini beberapa prestasi kami baik lembaga, tutor maupun juga peserta didik kami. Cukup banyak, ada kurang lebih 50 prestasi Bapak dan Ibu dari pengelola, tutor dan peserta didiknya. Juara dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional. Kemudian sarana di tempat kami Bapak dan Ibu, ruang belajar dengan sarana multimedia walaupun ruangannya sempit, mohon maaf karena kita harus benar-benar mandiri sesuai dengan namanya. Barangkali nanti Ibu bisa melaporkan ke Bapak untuk bisa membantu kami Bapak Ibu ya. Itu kita desain lantai 4 Ibu. Jadi kalau mau menambahkan dari Kabupaten Bantul kami siap Ibu untuk menerimanya. Kita persiapkan desain memang seperti itu. Jadi model sosialisasi kami Bapak dan Ibu melalui stiker, brosur, kemudian ada spanduk, media sosial yang lain, kemudian bonus juga ada di radio. Kami mengiklankan di Radio Persatuan Bantul, kemudian di Radio MBS, Radio GCD dan Radio Jirulimo, dan juga di radio komunitas di kecamatan kami Bapak dan Ibu di Radio Patas. Nah, harapan ke depan lembaga kami ini benar-benar nanti bisa menjadi sebuah lembaga yang mandiri, kemudian mampu melayani pendidikan semua kalangan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan non formal. Kemudian PKB Mandiri mampu menghadapi perubahan serta hambatan yang berkembang di era saat ini Bapak dan Ibu. Ini bukti MOU kami Bapak dan Ibu. Ini dengan UP45 dengan Prof. Dr. Jawam di Hotel Cokro, saya Cokro. Ini buktinya Bapak dan Ibu. MOU-nya ya. Nah, ini waktu saya menerima penghargaan di Karawang. Lanjut. Ini tutor kami, tutor bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Gubernur di Kepatihan. Ini tadi sertifikat paket A, bukan sertifikat paket A, mohon maaf. Sertifikat kinerja dari Kementerian Bapak dan Ibu dengan nilai A. Kemudian ini peserta didik kami, juara cerdas cermat paket A. Ini paket C, juara provinsi juga Bapak dan Ibu, siswa didik kami. Kemudian lomba keguruan, ini siswa paket C, ini yang merah, kemudian satunya paket B, juara 1 semua. Kemudian yang paket yang itu siswa paket A kelas 4 juara keguruan tingkat provinsi. Nah, ini lomba paduan suara Bapak dan Ibu. Siswa kami paket B dan paket C. Ini pembelajaran mulai dari PAUD, ini keaksaraan. Nah, ini pembelajaran paket A berbasis lingkungan. Kita juga mengadakan outing kelas. Jadi biar tidak bosen Bapak dan Ibu, kita adakan pembelajaran di luar kelas. Ini pembelajaran fisika dan yang itu paket B. Ini keterampilan yang kita ajarkan di lembaga kami Bapak dan Ibu. Ini ada pelatihan pembuatan Gibson, pembuatan selai. Nah, ini kegiatan outbound di Pantai 2 Cemara. Nah, ini pembelajaran sejarah Bapak dan Ibu. Jadi anak tidak sekedar mendapatkan teori, tapi kita ada, ini terutama kelas 10, kita ajak membuktikan fosil itu yang seperti apa. Kita ajak ke Museum Purba di Sangiran. Selanjutnya ini wisuda tahun 2018. Ini pentas peserta didik, pentas wayang orang Punokawan di Gong Amangorogo dalam rangka Hari Aksara. Juga ada kursus tata kecantikan rambut dan tata rias pengantin, kursus sablon beserta kursus otomotif. Nah, ini kursus tata boga tadi ya, kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kursus menjahit, ini programnya dari UNJ juga dilaksanakan di PKB Mandiri. Nah, ini program pendidikan keluarga berwawasan gender, kita berikan keterampilan batik. Selanjutnya kursus pertukangan kayu, ini di bengkelnya UNJ Bapak dan Ibu. Kita kerjasama dengan UNJ juga, dengan Fakultas Tekniknya. Ini kursus hantaran, kemudian ada uji kompetensinya di SKB Bantul.
yang selanjutnya adalah kursus setir mobil. Karena lembaga kami belum punya mobil, jadi kami sewa Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Pak anggota Dewan bisa mengusulkan untuk inventaris PKBM ya Pak. Kemudian ini tryout Bapak dan Ibu, UASBN Bimbel Teras Ilmu. Nama bimbelnya Teras Ilmu karena kita hanya memakai teras Bapak dan Ibu, tapi semangat anak-anak luar biasa karena tidak punya tempat itu tadi. Ini di teras sama di halaman. Nah, ini testimoni peserta didik kami yang juara nasional ISE kemarin Bapak dan Ibu. Bisa diputar videonya Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Sorila. Saya sendiri adalah siswa PKB Mandiri Bantul. Dan saat ini saya mengikuti program paket C kelas 12 IPA. Jadi pesan dan kesan saya selama menempuh pendidikan non formal di PKB Mandiri ini cukup bagus. Dari segi kelas akademis seperti misalnya mata pelajaran matematika, fisika dan lain sebagainya mungkin tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah non formal yang lainnya. Namun yang membedakan adalah PKB Mandiri ini memiliki program-program non akademis yang luar biasa bagus. Sebagai contoh, ada kelas vokasi komputer aplikasi perkantoran, kemudian juga ada kelas menjahit, dan bahkan pernah mengadakan pelatihan jurnalistik dengan narasumbernya itu langsung dari jurnalis Koran Bernas dan juga Kedaulatan Rakyat. Dan juga saya juga pernah mengikuti lomba isai tingkat nasional yang mana itu diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya sendiri meraih predikat sebagai juara 1 dalam lomba tersebut. Nah, hard skill seperti itu tadi itu penting terutama pada zaman revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung. Apalagi untuk peserta didik yang tidak memiliki keinginan meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi atau bisa dibilang peserta didik yang ingin langsung terjun ke dunia kerja. Hal tersebut sesuai dengan visi, misi, serta tujuan dari PKBM Mandiri, yaitu memberikan bekal, pengalaman, keahlian, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi, minat, serta bakat supaya lulusannya itu mampu bersaing di segala bidang, terutama bersaing dalam dunia kerja. Nah, mungkin sekian pesan dan kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya testimoni peserta didik kami di tahun 2020 yang keterima di Fakultas Teknik UGM Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Maulana Alif Asyahrani. Saya merupakan alumni PKBM Mandiri Bantul angkatan 2019. Sekarang saya melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik. Kesan dan kesan saya selama menempuh pendidikan paket C di PKBM Mandiri Bantul cukup baik. Materi pembelajaran dan juga pelayanan yang diberikan oleh PKBM Mandiri Bantul sangat baik dan berkualitas. Selain pendidikan akademik, PKBM Mandiri Bantul juga menyediakan pendidikan vokasional yang salah satunya saya ikuti merupakan latihan software perkantoran yang pada akhirnya saya mendapatkan sertifikasi CLCP yang sangat bermanfaat baik di ranah kuliah maupun organisasi di luar kuliah. Semoga PKBM Mandiri Bantul terus berkembang dan melahirkan alumni-alumni yang memiliki skill mumpuni dan berkualitas. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Ya, itu tadi dua profil Bapak dan Ibu. Kalau mau saya ambil testimoni semuanya, saya rasa satu hari waktunya tidak cukup ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi cukup dua saja mewakili. Dan saat ini kami juga hadir peserta didik paket C ini yang notabene nun sewu bapaknya saja direktur Rotary, tetapi putra-putrinya dua-duanya disekolahkan di paket C Bapak dan Ibu. Saat ini hadir masnya itu yang gitaris yaitu Mas Theo, itu putra dari Bapak Direktur Rotary Yogyakarta Bapak dan Ibu. Itu ikut paket C, yang kakaknya cewek juga paket C dulu, sekarang sudah S2 di Semarang ya Mas ya. S2 di Semarang Bapak dan Ibu. Kakaknya Mas Theo itu. Itu Mas Theo nanti akan tampil kebolehannya main gitar ya. Nih. Mungkin Bapak dan Ibu itu saja laporan dan profil lembaga kami. Oh iya Bapak dan Ibu, ada yang kelupaan, ini lembaga kami sudah membuka
pendaftaran peserta didik baru, kami akan tutup pendaftaran itu sampai tanggal 10 Juli ya. Tanggal 10 Juli masih kita berikan kesempatan untuk mendaftarkan di PKB Mandiri baik secara online maupun offline. Kami siap menerima Bapak dan Ibu. Ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.